Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Maulana dari kelas Sains Komunikasi dengan NIM G23106649. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang saya buat dari artikel yang berjudul Pengaruh penggunaan smartphone terhadap interaksi sosial. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang ingin saya bahas, yaitu dari pendahuluan, tujuan, hasil dari pembahasan, lalu kesimpulan. Pada pendahuluan ini, mengapa sih saya mengambil judul seperti itu? Karena smartphone telah banyak merubah kehidupan masyarakat, terlebih dalam interaksi sosial. Karena hampir setiap saat smartphone selalu ada genggaman setiap orang. Dengan ini manusia mempunyai kebiasaan yang hampir setiap hari hidupnya bergantung pada smartphone, sehingga interaksi manusia patut dipertanyakan. Maka dari itu, kenapa sih saya mengambil artikel seperti ini? Karena saya ingin memvalidasi kenapa sih orang-orang itu setiap hari membuka handphone, lalu bagaimana ketika ada di pertanyaan di benak saya, lalu bagaimana dia cara interaksi sosial, sedangkan dia hampir setiap hari selalu memegang handphone di lengannya. Nah, di sini ada menurut data yang cukup saya kaget dan menurut saya patut dipertanyakan kembali, karena di sini pengguna smartphone diperkirakan mencapai 89% pada populasi pada 2025. Artinya dari 100% penduduk Indonesia menggunakan 89 handphone. Jadi hampir semuanya, sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai handphone. Lalu ketika kita ditanya jamnya, jadi untuk penggunaan jam setiap hari per tahun 2023 kemarin itu 6,5 jam. Bayangkan, sudah 89% penduduk Indonesia menggunakan handphone, lalu setiap harinya itu merupakan penggunaan jam yang lama, yaitu 6,5 jam. Nah, di sini adapun tujuan saya untuk membuat artikel ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh penggunaan terhadap interaksi sosial. Maka dari itu kenapa saya mengambil judul seperti itu atau mengambil artikel seperti itu, karena saya ingin tahu kenapa sih Indonesia, bagaimana sih masyarakat Indonesia untuk komunikasi atau interaksi sosial dengan adanya handphone ini. Yang kedua, memberikan referensi bagi pengembangan teknologi, komunikasi, dan pemahaman tentang perilaku sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara penggunaan smartphone dan interaksi sosial. Lalu setelah tujuan ada hasil. Kalau tadi kami sampaikan tujuan, sekarang ada hasil. Hasil daripada artikel ini yaitu yang pertama, studi di Yayasan Sosial Panti Asuhan Salib Putih Salatiga. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan smartphone mempengaruhi interaksi sosial sebesar 13,3%. Lalu dilanjut dengan penelitian di SMA Negeri 1 Manado, hasil menunjukkan bahwa 86,2 siswa merasa bahwa penggunaan smartphone berdampak positif pada interaksi sosial mereka. Lalu dilanjut dengan penelitian di studi di SMKN 1 Marabahan. Penelitian ini menemukan bahwa frekuensi penggunaan smartphone memiliki pengaruh signifikan terhadap interaksi sosial dengan koefisien determinasi sebesar 66,9. Dan ini hasil daripada 3 penelitian ini merupakan cukup yang besar, bahwa ketika kita masih menggunakan handphone, ternyata interaksi sosial terhadap manusia juga masih berjalan. Mungkin dengan beberapa faktor seperti faktor kita bertemu lewat handphone, chat, atau video call dengan lainnya, itu merupakan interaksi sosial melalui smartphone. Lalu di sini ada Pembahasan yang kami dapat di dalam artikel ini ada penggunaan smartphone telah menjadi bagian integral dari kehidupan remaja sehari-hari. Jadi untuk remaja ini sudah menjadi hidup dan mati untuk smartphone ini. Yang kedua, interaksi sosial positif. Smartphone memudahkan remaja untuk komunikasi dan berkolaborasi dalam kegiatan akademik dan sosial. Bayangkan ketika 2019 yang lalu, ketika tidak ada smartphone, bayangkan bagaimana cara interaksi sosial siswa antara guru itu dipertanyakan. Namun dengan adanya smartphone ini bisa membantu siswa dengan guru bisa berinteraksi sosial walaupun lewat dari HP, dari rumah. Yang selanjutnya, keterbatasan interaksi langsung. Meskipun penggunaan smartphone meningkatkan komunikasi digital dan ada khawatir mengenai pengurangan kualitas interaksi tatap muka. Ya, walaupun kita adanya secanggih-canggihnya handphone, bagaimana itu tidak menghilangkan sosial. Jadi ketika ada handphone, takutnya ketika teman-teman semua mungkin ketika menggunakan handphone ada ketakutan, ada kekhawatiran bahwa pengurangnya interaksi sosial dengan tatap muka karena kebanyakan kita menggunakan handphone.
Selanjutnya, interpersonal remaja dalam situasi langsung. Faktor lain yang mempengaruhi, penelitian juga mencatat bahwa faktor lain seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan kepribadian individu turut mempengaruhi kualitas interaksi sosial. Dan mungkin kualitas interaksi sosial ini bukan hanya tentang berbicara handphone saja. Ada beberapa faktor seperti tadi, lingkungan sosial, pendidikan, dan kepribadian. Dan secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana smartphone mempengaruhi interaksi sosial. Kenapa saya lagi dan lagi membahas smartphone? Karena kita hidup zaman sekarang tidak luput dari smartphone. Dan intinya pada kesimpulan kali ini, dampak positif dari penelitian ini, ada penelitian di berbagai lokasi seperti SMA Negeri 1 Manado dan SMK 1 Marahaban mengungkapkan bahwa penggunaan smartphone meningkatkan interaksi sosial remaja sebanyak 86,2%. Siswa merasa smartphone berkontribusi positif dalam komunikasi mereka, memfasilitasi kolaborasi dalam kegiatan akademik dan sosial. Selanjutnya, ada dampak negatif dalam penggunaan handphone terhadap interaksi sosial. Meskipun ada manfaat seperti tadi, terdapat kekhawatiran mengenai pengurangan interaksi langsung. Ketergantungan pada komunikasi digital dapat mengurangi kemampuan interpersonal remaja dalam situasi sosial tatap muka. Jadi sehebat-hebatnya smartphone, itu pasti aja kemampuan kita untuk bertatap muka pasti berkurang. Itu negatif daripada smartphone untuk penggunaan interaksi sosial. Di sini ada faktor lain juga seperti tadi yang telah saya sampaikan, bahwa interaksi sosial bukan hanya dipengaruhi oleh smartphone, tapi bisa di pendidikan, bisa juga dari hal yang lain seperti kepribadian, bahkan keluarganya. Untuk keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan seimbang dalam penggunaan smartphone untuk mendukung perkembangan sosial. Maka dari itu, penelitian ini atau artikel ini bertujuan untuk menyadarkan kita atau memberitahu bahwa interaksi sosial menggunakan handphone itu masih bisa layak digunakan, namun tadi ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang bisa dimengerti karena saya masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.